satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan-perkumpulan pemuda di Indonesia. Oh, kita jadi ribut sama bocah sebelah. Ya, gasin, Be. Oke, siapa nih yang turun? Gua sama dia. Oke, lu sama Satria. Sabar nih, gue bilang dulu nih. Woi, mana lu? Sini, ayo ribut sini. Datang. Oh, itu dia tuh. Gasin. Ayo. Kabur, Roy. Saya dengar dari laporan masyarakat, kalau dengar kalian bertiga terlibat dalam tawuran antar pelajar. Iya Bu, kami sempat terlibat tawuran antar pelajar Bu. Kenapa begitu? Apa sebabnya? Karena mereka menjadikan nama baik sekolah. Kami saja dulu terbawa emosi dan tidak bisa berpikir tidak lagi. Kalian tahu tidak? Kalian sudah merusak nama baik sekolah. Apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya? Coba kalian ingat para pemuda zaman dahulu yang bersatu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada hadirin semua. Sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, saya sangat setuju. Terima kasih kepada para hadirin yang ada di sini. Tujuan diadakannya Kongres ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk tim seni. Benar sekali, Bung. Yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Bagaimana kita membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federal, di mana setiap daerahnya memajukan daerah masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam bentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan Kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Jika dilihat dari aspek bahasa, bahasa itulah sangat penting dan sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Sumatera adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih menjadi bahasa persatuan? Selama pembacaan pidato dari Sugondo Jaya Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal sebagai pidato Sumpah Pemuda yang menjadi hasil keputusan rakyat yang akan dibacakan oleh Sugondo Jaya Puspito. Para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu yaitu bahasa Melayu. Saya setuju Bung untuk bait pertama dan bait kedua, tapi jangan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu
satu bangsa dan satu bahasa yang sebaiknya bait ketiga, ya, itu yang berbunyi kami putra dan putri menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa perkataan dari Bapak Muhammad Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Benar sekali, Bu. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Sumpah Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda kedua di gedung KJB. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2. Saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Yong Java mengucapkan terima kasih kepada hadirin Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Dalam Kongres Pemuda ke-1, muncul gagasan agar organisasi-organisasi kepemudaan melakukan fusi atau melebur menjadi satu organisasi. Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui. Sebagian organisasi kepemudaan mengusulkan federasi atau kesatuan dalam keragaman organisasi. Kepemudaan menyampaikan bahwa organisasi pemuda berbasis kedaerahan tetap dibutuhkan untuk memperkokoh latar belakang kedaerahan menuju persatuan nasional. Sampai akhir kongres belum bisa mencapai titik temu antar organisasi kepemudaan setelah Kongres Pemuda 1 lahir. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut juga dengan PPPI. PPPI secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Faktor utama ini adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya pencapaian pemersatuan yang akhirnya akan diselenggarakan Kongres kedua pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya juga terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini, serta diterima kasihkan yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan peningkatan yang sangat besar bagi Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menentukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka, oleh karena itu kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Para hadirin dari berbagai perwakilan, yaitu ada Jong Java, Jong Sumatera, Sumatera Ambon, Jong Ambon, dan yang lainnya. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Saya perwakilan dari Jong Minahasa setuju dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari penjajahan Belanda. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan beliau adalah Wedge Rudolf Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya Supratman. Saya akan mempersembahkan karya lagu berjudul Indonesia untuk tanah air Indonesia. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
keputusan kerapatan kali ini memutuskan bahwa pertama Sumpah Pemuda dengan diputuskannya hasil kerapatan ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa yang saya bacakan dan selalu memakai keyakinan atas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu yang saya berikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini. Marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Ada 3 tempat yang digunakan untuk melaksanakan kongres. Hari pertama bertempat di Gedung Katolik Jonglingan Bon, Lapangan Benteng. Hari kedua bertempat di Gedung AS Java Bioskop atau sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14. Hingga tengah hari, kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Kumbis, Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, atau yang sekarang disebut dengan Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dihadiri kurang lebih 750 pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Pada kongres tersebut, Sugondo sebagai ketua pelaksana kongres berulang kali menegaskan pentingnya persatuan para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Isu sentral Kongres Pemuda II adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme hingga akhirnya atas kesamaan pandangan sebangsa, setanah air, senasib, dan sepenanggungan para pemuda bermufakat mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama.